Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke tugas himpunan ketiga ya. Yang pertama, kemarin tugasnya contoh-contoh himpunan berhingga, kemudian diagram Venn. Ada 50 mahasiswa yang belajar bahasa Perancis dan bahasa Jerman. 25 orang belajar bahasa Perancis, 20 orang belajar bahasa Jerman, 5 orang belajar keduanya. Terus kemudian menentukan banyaknya mahasiswa yang hanya belajar bahasa Prancis, yang tidak belajar bahasa Jerman, yang tidak kedua-duanya, dan juga yang belajar kedua-duanya. Oke, kita lihat jawaban teman-teman yang pertama ya. Himpunan berhingga, sebenarnya ini sudah kemarin dibahas. Ini oke, benar. Ini benar. Ini juga benar. Ini NA-nya 5 ya, bukan 4. Kemudian ini juga benar, ini juga benar. Nah, ini adalah contoh himpunan berhingga. Untuk selanjutnya adalah yang soal yang tadi. Jadi kan diketahui ada 50 mahasiswa. Kemudian 25 orang belajar bahasa Prancis, 20 orang belajar bahasa Jerman, 5 orang belajar keduanya. Nah, ini sebenarnya kalau kita gambarkan begini. Enggak harus pakai rumus ya. Jadi ini kita pasti karena ada yang keduanya kan berarti pasti beririsan. Kita tulis ini ada himpunan C, ini ada himpunan D. Yang belajar keduanya mana? Ada di soalnya tadi 5 orang belajar keduanya kan? Berarti di sini ada 5. Kemudian yang belajar bahasa Prancis itu yang C ya. 25 kan, tapi harus dikurangi 5 atau di sini adalah sama dengan 20 gitu kan. Terus kemudian yang belajar bahasa Jerman itu ada 20, kita kurangi 5 atau di sini sama dengan 15 orang. Nah, berarti padahal total semuanya adalah 50. Nah, yang di luar ada berapa? Karena ini 20, 5 dan 15, 25 ditambah 15 itu adalah 40. Berarti yang di luar itu ada 10. Nah, ini gambarnya sudah benar semua ya. Oke, gambarnya benar semua. Nah, sekarang yang ditanya hanya belajar bahasa Prancis. Berarti kan hanya yang ini. Berarti 20. Oke, ini benar. Di sini juga benar. Yang tidak belajar bahasa Jerman. Sebenarnya mudah, tinggal dikurangi saja. Yang tidak belajar bahasa Jerman kan 20, yang tidak itu kan berarti 50 dikurangi 20 yaitu 30 orang. Nah, ini benar nih 30. Jadi yang C saja dan yang di luarnya. C saja kan ada 20 dan 10 atau sebenarnya mudahnya gini, langsung saja 50 dikurangi 20. Yang tidak belajar bahasa Jerman kok ini hanya 15. Ini keliru ya jawabannya. Maksud ini justru 15 ini yang belajar bahasa Jerman. Kemudian yang C, yang belajar bahasa Prancis dan Jerman sudah diketahui di soalnya. Oke, benar ini yang sudah diketahui di pernyataannya. Oke, ada 5. Kemudian yang tidak belajar keduanya, berarti kan oke, ini boleh pakai rumus. Gabungannya dicari dulu yaitu 40 NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Kemudian yang tidak keduanya kan berarti selain itu 50 dikurangi 40 itu adalah 10. Oke, ini juga boleh. Nah, ini juga boleh. Tapi langsung seperti tadi karena di sana di gambarnya diketahui, jadi langsung 50 dikurangi 40 gitu juga boleh. Oke, jadi begitu ya untuk yang pembahasan tentang diagram Venn yang berhingga yang melibatkan irisan dan gabungan. Oke, kemudian contoh dari himpunan sama, himpunan termuat, himpunan beririsan, himpunan saling asing, dan himpunan sederajat. Oke, himpunan yang sama benar. Himpunan yang termuat berarti harus ada sisanya. Oke, ini benar ya. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan ada anggota B yang bukan anggota A. Ini kurang apa? Anggota B dan
X bukan anggota A. Ini oke, malah jadi nggak jelas ya. Oke, cepet saya hapus dulu. Ini kurang, ini coret, harusnya begitu. Oke, saya hapus aja nih. Nah, harusnya ada coretnya. Nah, jadi A termuat di B atau A termuat di B. Oke. Kemudian oke, ini karena punya irisan berarti ini benar bahwa A beririsan dengan B. Kemudian A saling asing, berarti kalau di diagram Venn itu di gambarnya kemarin sudah saya contohkan ya. Ini A, ini B. Oke, ini enggak ada yang sama, berarti ini benar. Kemudian sederajat, berarti banyaknya sama. Ini ada 5, di sini juga ada 5. Oke, berarti ini sederajat. Nah, itu ya contohnya. Jadi yang perlu dipahami yang ini tadi, ini ya dimaksud. Nah, jadi lebih jelas kan ketika ada contoh, jadi ada B yang bukan anggota A. Jadi harus ada sisanya seperti itu. Oke. Kemudian nomor 4, apakah himpunan yang sederajat pasti himpunan sama? Ini ada yang menjawab tidak. Himpunan yang sederajat belum pasti himpunan sama, karena walaupun jumlah atau banyaknya anggota sama, belum tentu anggota keduanya sama. Oke, ini adalah benar sekali ya. Jadi ini sederajat itu belum tentu sama. Apakah yang sama pasti sederajat? Iya, himpunan yang sama pasti sederajat, karena kedua himpunan memiliki jumlah 2 anggota yang sama. Lah, sama persis ya pasti anggotanya sama. Oke, ini pembahasan untuk tugas yang ketiga. Oke, berarti himpunan selesai sampai di sini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.